Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya untuk senantiasa mengingatnya dengan melakukan pelbagai amalan dan ibadah, yaitu sedikit tidur malam dan memperbanyak qiyamul lail dan sholat-sholat malam seperti yang dianjurkan as-sunnah. Sholat malam seperti tahajud adalah tawaran emas kepada setiap hambanya untuk mendekatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau tidak mudah untuk bangun, ketika banyak orang sedang nyenyak tidur, waktu yang dingin ditambah dengan kesejukan untuk berwudu, namun semua ini adalah nikmat agung bagi siapa yang sering mengerjakannya, sehingga terasa rugi pula jika meninggalkan peluang berharga itu. Jika belum bisa melaksanakan sholat tahajud, minimal amalan apa yang harus kita lakukan saat malam hari? Marilah kita simak penjelasan dari Habib Ahmad Al-Habsyi berikut ini. Jadi para ulama jelaskan kepada kita, sholat itu kalau diibaratkan ya, ini cuma perumpamaan saja. Kalau ada raja, itu terima tamu secara umum itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu seakan kita itu bermuajah dengan Allah, seakan raja yang open house. Buka istananya, ya siapapun bisa berjumpa dengan raja, tapi umum. Tapi tahajud qiyamul lail adalah waktu khusus engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya maksudnya bermuajah. Jadi waktu engkau berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diibaratkan seperti kalau sholat 5 waktu itu raja terima tamu tapi open house, tamunya rame. Tapi kalau tahajud engkau berdua-duaan, engkau 4 mata dengan raja tersebut. Jadi waktu tahajud itu waktu paling indah. Gak ada satu wali Allah diangkat derajatnya oleh Allah menjadi aulia kecuali punya dawam, punya keistiqomahan dalam bangun malam bertahajud. Kalau ada orang yang tidak pernah bangun tahajud, susah dia untuk jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu berdua-duaan. Seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani setiap malam dia punya agenda. Malam ini malam sujud. Sudah bangun malam sujud dari mulai awal malam sampai akhir. Sujud sudah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Besok malam rukuk, ya sudah rukuk sampai datang waktu subuh. Jadi punya agenda. Nah kalau kita nggak punya agenda bangun malam saja kita nggak ada. Lah gimana kita mau jadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang kita cuma punya niat, nggak punya usaha, pengen ya seperti orang-orang itu sholat witir 11 rakaat, sholat bangun malam mengaji Quran. Kita cuma punya keinginan tapi usahanya nggak ada. Ya kalau tanpa usaha sampai kapanpun kita nggak bisa ngamalkan apa yang menjadi keinginan kita. Maka dari itu diusahakan. Minimal kalau memang nggak bisa, wah saya susah banget kalau bangun malam. Minimal selagi belum bisa, lalu bangun malam di tengah-tengah malam bangun, jangan langsung balik tidur. Minimal baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi kan dicatat sebagai orang yang bangun malam dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa sholat istighfar, tidak bisa sholat baca tasbih subhanallah. Jangan bangun cuma kencing dok, kamar mandi balik lagi, tidak ada zikirnya. Akhirnya dicatat sama malaikat, fulan bin fulan bangun malam apa tahajud, nguyuh. 30 tahun tiap waktu tahajud bangun nguyuh, tidak ada zikirnya. Ya tidak jadi wali. Tapi kalau belum bisa bangun malam minimal ada apa? Ada istighfarnya. Jadi yang dicatat bukan hanya buang hajat, tapi astaghfara rabbuh. Dia beristighfar kepada Tuhannya, minta ampun. Dia membaca tasbih, dia membaca sholawat kepada Rasulullah walaupun hanya beberapa kali. Daripada kita bangun cuma buang hajat kemudian kembali. Jadi ketika terbangun di malam hari biasakan untuk paling tidak, walaupun bangunnya baru jam 12 malam, tidur misalnya jam 10, jam 12 ngelilir kebangun, entah itu kepalanya kejeduk ya atau apa, kebangun, astagfirullah. Jadi dicatat bangun malam untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Habib Ahmad Al-Habsyi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.